Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video tutorial Microman. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengattach dokumen, kemudian membuat database, dan kemudian kita akan melakukan kontrol dan validasi data. Yang pertama, dibuka dulu Microman-nya. Apabila sudah, pada kali ini saya akan menggunakan data training yang sudah diberikan dari Microman waktu pelatihan atau training, dan kemudian data tersebut saya taruh di desktop seperti ini. Isinya ada modulnya, kemudian ada datanya seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah ditaruh di desktop atau di mana terserah teman-teman, yang penting hafal. Kemudian kita file, kemudian attach project. Nah, terus kita arahkan ke sini, arahkan ke filenya, maksudnya ke menunya, bukan menu tapi foldernya. Kemudian tinggal di OK. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi apabila udah ada seperti ini, bagian sini 1, 2, 3, ini berarti teman-teman sudah mengattach dokumennya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengimport dokumen. Jadi tidak seperti di Microman versi tahun-tahun sebelumnya, di mana ketika kita melakukan input data harus di Microman-nya langsung. Tetapi untuk di Microman yang terbaru, versi terbaru saat ini, kita sudah bisa melakukan penginputannya atau melakukan pengisian dokumennya itu di Microsoft Excel atau di Access dan sebagainya. Kemudian bisa kita input masuk ke Microman. Nah, perlu teman-teman diketahui bahwa dokumen atau file yang digunakan itu dalam bentuk .dat. Jadi caranya adalah file, kemudian import, terus ambil yang Microsoft Excel, terus ini kita ambil filenya misalnya NVG Assay, terus kemudian sheetnya itu kita pilih Assay, terus habis itu outputnya ini misalnya kita tulis new Assay result, jangan lupa menggunakan underscore, kemudian type-nya data, terus kemudian auto open, terus kemudian apabila semuanya dari data tersebut dibutuhkan, tinggal klik aja import out field. Tapi kalau misalnya tidak, dipilih dipilih yang mana aja, misalnya yang kita mau pakai yang ini atau yang ini saja. Tapi kalau semuanya tinggal ini. Terus kemudian bisa dipilih save form, terus kemudian save as new essay. Kalau misalnya sudah, tinggal tulis new essay, terus kemudian OK, terus kemudian diklik import. Nah, ini karena saya pakai menggunakan data yang sudah ada, jadinya seperti ini. Right. Nah, ini dia data-datanya. Dari mulai whole, sample, from, to, recovery, nyampe sana. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat database. Jadi pembuatan database merupakan hal yang paling utama dan yang paling pertama ketika kita melakukan pemodelan geologi. Caranya adalah drill hole, kemudian database, kemudian create drill hole database. Nah, kemudian di sini ada beberapa file yang digunakan. Jadi ada yang paling utama, ada color file, survey file, event file, dan interval file. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah, kita bahas.
color file merupakan data lubang bor yang berisi hole ID atau kode lubang bor. Selanjutnya ada koordinat melingkupi X, Y, Z ya. Selanjutnya ada total depth atau total kedalaman dari lubang bor. Jadi yang harus ada yaitu ada 1, 2, ada 4. Selanjutnya oh iya teman-teman, ketika kita melakukan pemodelan atau dalam membuka tools atau fungsi tertentu, apabila ada tulisan merah ini namanya mandatory, dan mandatory itu merupakan wajib diisi. Jadi ketika misalnya nanti ada yang belum diisi, nanti hasilnya tuh tidak bisa dilakukan karena belum ada yang belum. Oleh karena itu harus dilakukan dulu, harus dilakukan pengisian terhadap yang warna merah-merah tersebut. Selanjutnya color attribute ini tidak terlalu penting. Kemudian survey file. Nah, survey file itu merupakan data survei lubang bor. Yang mana itu isinya antara lain survei depth field atau survei kedalamannya. Kemudian ada azimuth field, dan kemudian ada inklinasi. Dan oh ya, jangan lupa harus selalu ada hole ID. Jadi ada 1, 2, 4 yang wajib ada dalam data survei. Dan untuk survei ini sebenarnya bukan tidak terlalu penting, tapi bisa ada, bisa tidak, dan juga kadang kita temukan juga di color filenya. Jadi digabung jadi satu seperti itu. Makanya di sini di pilihannya kita bisa make atau tidak, bisa dicek atau di uncheck. Nah, selanjutnya adalah event file. Maaf, pencet. Ada namanya event file. Event file ini merupakan data yang muncul di level elevasi atau interval tertentu. Kayak contohnya misalnya sesar yang muncul hanya di level elevasi 2500 hingga 2550 meter. Terus kemudian ada misal dike yang ditemukan di level elevasi kedalaman 2400 sampai 2410 meter misal, dan masih banyak lagi sebenarnya, dan itu merupakan event file. Jadi data yang muncul pada di level elevasi tertentu saja. Selanjutnya ada yang namanya interval file.
interval file ini merupakan data interval dengan nilai interval tertentu. Biasanya dijumpai pada jenis litologi, kemudian assay, dan yang lain, dan masih banyak, dan misalnya juga bisa alterasi seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya lubang bornya totalnya ada 100 meter dengan intervalnya 10 meter, akan seperti ini. Contohnya 0 sampai 10 misalnya andesit, 10 sampai 20 misalnya andesit Brexia andesit maksudnya, dan seterusnya hingga 90 sampai 100. Seperti itu contohnya. Dan kemudian external link tidak terlalu digunakan. Dan kemudian di output database di sini ditulis terserah, bisa drill hole ataupun lubang bor, tapi di sini saya menulisnya belajar. Terus kemudian jangan lupa di form save as, terus ditulis belajar, terus kemudian oke, dan selanjutnya di oke. Yes. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan drill hole database, itu kita wajib untuk melakukan kontrol dan validasi data. Jadi seperti ini ada yang error. Nah, kenapa ada yang error? Karena biasanya yang melakukan pengisian data atau penginputan data itu orang-orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Jadi wajar saja kalau misalnya ada yang error seperti itu. Nah, sehingga kita perlu melakukan perbaikan pada data. Dan kadang juga misalnya memang tidak banyak yang error, itu bisa kita ignorekan saja, jadi tidak dianggap data itu benar. Tapi kalau misalnya parah, itu kita wajib untuk melakukan perbaikan pada data tersebut. Seperti ini kita lihat permanently ini. Kemudian kita lihat, kemudian ini kita klik yang ini. Misalnya kita drill hole database validate drill hole menggunakan validate. Filenya kita pakai yang drill hole database validate ini belajar rep. Ini dicek missing interval, terus kemudian cek for missing hole, dan ini kemudian ini repnya kita tulis belajar. Oke, validate kita oke. Hanya satu yang error di sini, hole not defined untuk di NVG strukturnya. Kalau misalnya cuma satu, jadi nggak apa-apa, kita bisa ignorekan atau kita kita tidak anggap maksudnya. Dan oke, di sana seperti itu. Dan untuk kontrol dan validasi data kita akan bahas di kontrol dan validasi data, dan kemudian melakukan edit data kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.